Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Mangga. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu definisi demografi, kajian perbedaan demografi dan studi kependudukan, serta variabel-variabel demografi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan definisi sensus penduduk, survei penduduk, registrasi penduduk, dan ruang lingkupnya, serta contoh dari sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi. Jadi, di setiap negara jika ingin mengetahui jumlah penduduk di negara masing-masing, untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dibuat suatu sistem pengumpulan data. Pada umumnya terdapat 3 sistem pengumpulan data, yakni ada sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Sensus penduduk dilakukan rutin setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk terakhir dilakukan pada tahun 2010 dan sebelumnya pada tahun 2000. Sensus penduduk pada tahun 2010 menghasilkan data bahwa jumlah penduduk di Indonesia saat ini adalah 237.641.326 jiwa. Survei ini dilakukan dengan mengambil dan mencatat data dari seluruh penduduk Indonesia. Data ini diambil oleh petugas sensus yang datang mengunjungi rumah-rumah penduduk di seluruh penjuru Indonesia. Nah, untuk survei penduduk adalah pencacahan penduduk dengan cara mengambil contoh daerah. Pencacahan ini tidak dilakukan pada seluruh wilayah negara, melainkan pada daerah-daerah tertentu yang dianggap mewakili seluruh wilayah tersebut. Tahapan kerja dan data atribut penduduk dalam survei penduduk sama dengan sensus penduduk. Sementara survei kependudukan dilakukan pada waktu tertentu di mana data yang diperlukan berbeda dengan sensus. Survei hanya mengambil sampel saja, jadi hanya sebagian dari warga negara Indonesia yang diambil datanya. Nah, sedangkan registrasi kependudukan, registrasi merupakan pencatatan secara terus-menerus yang dilakukan oleh lembaga terkait terhadap penduduk di suatu wilayah administrasi. Beberapa data yang terjadi di bagian dari registrasi kependudukan mencakup kelahiran, kematian, migrasi penduduk, atau perpindahan tempat tinggal, perkawinan, dan kematian. Sedangkan registrasi penduduk dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau disebut Dukcapil yang ada di setiap wilayah kabupaten dan kota di Indonesia. Registrasi dilakukan oleh setiap penduduk memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu tanda kependudukan yaitu KTP. Keduanya diperlukan bila warga negara ingin melakukan banyak hal seperti mendaftar kerja atau membuka tabungan di bank. Adapun ruang lingkup sensus penduduk, ciri khas pelaksanaan sensus penduduk adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat individu. Informasi demografi dan sosial ekonomi yang dikumpulkan dari sosial ekonomi yang dikumpulkan bersumber dari individu, baik secara anggota rumah tangga maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, bersifat universal, yaitu pecahan penduduk bersifat menyeluruh. Yang ketiga, pencacahan dilaksanakan secara serentak di seluruh negara. Yang keempat, dilaksanakan periodik setiap tahun berakhirnya angka 0. Adapun kesalahan sensus penduduk, walaupun pengumpulan data dalam sensus penduduk dilaksanakan secara aktif oleh petugas, namun masih juga terdapat beberapa kesalahan. Menurut UK pada tahun 1980 mengelompokkan kesalahan itu menjadi 3 kelompok, yaitu kesalahan cakupan, kesalahan isi laporan, dan kesalahan ketetapan laporan. Yang pertama, kesalahan cakupan adalah kesalahan di mana seluruh penduduk tercacah dan bagi yang tercacah ada sebagian dan mereka tercacah ada 2 kali. Hal ini biasanya terjadi pada negara yang mempunyai tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Akibat dari kesalahan itu, maka sensus penduduk tidak dapat menyajikan jumlah penduduk yang tepat pada hari sensus penduduk itu. Dan yang kedua, kesalahan isi pelaporan adalah kesalahan yang terjadi akibat kesalahan pelaporan responden. Contohnya seperti kurang adanya pengetahuan masyarakat tentang umur mereka, atau adanya respon yang menutupi kebenaran yang terjadi dalam hal tersebut ditanyakan dalam sensus penduduk. Dan yang terakhir yaitu kesalahan ketepatan pelaporan.
Itu kesalahan terjadi akibat kesalahan petugas sensus atau kesalahan dari respon itu sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan sensus penduduk. Kelebihannya yaitu dianggap sebagai akurat, lengkap cakupannya, terbebas dari pengaruh kesalahan sampel, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. Dapat digunakan sebagai sampling frame untuk survei lainnya. Adapun kekurangannya seperti biaya sangat mahal, kemungkinan banyak perubahan, sering terjadi kontak error, dan kemungkinan tidak semua tercacat. Nah, untuk survei penduduk, hasil sensus penduduk serta registrasi penduduk memiliki keterbatasan. Sensus penduduk dan registrasi penduduk hanya memberikan informasi secara umum, maka dari itu dilakukanlah survei penduduk. Survei penduduk sifatnya lebih terbatas dan informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Survei penduduk biasanya dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih diwawancarai guna untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan, misalnya fertilitas, mortalitas, dan imigrasi. Adapun kelebihan dan kekurangan survei penduduk. Kelebihannya yaitu biaya lebih murah dibandingkan sensus, kualitas data mungkin lebih baik daripada sensus, dan dapat digunakan untuk menguji ketelitian sensus dan registrasi. Dapat dilakukan kapan saja, yaitu tidak dalam kurun waktu tertentu. Data yang diambil sesuai kebutuhan. Jumlah sampel yang sedikit dapat menghemat serta mengefisienkan waktu dan tenaga. Dan adapun kekurangan. Kekurangan yaitu data yang dihasilkan tidak akan representatif bila terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel. Kedua, tidak semua terwakil karena data yang diambil sesuai keinginan pengambil data. Yang ketiga, sampel yang sedikit tidak selalu mewakili keadaan semua orang. Dan yang terakhir ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dilaksanakan oleh petugas pemerintahan setempat, meliputi komponen penduduk yang dinamis yaitu pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan. Komponen-komponen ini dapat berubah kapan saja, sehingga diperlukan registrasi penduduk yang dapat berubah setiap saat. Berbeda dengan sensus penduduk, registrasi penduduk lebih mengarah pada sistem pasif. Registrasi penduduk dianggap pasif karena biasanya dalam melaporkan sebuah kejadian adalah perwakilan keluarga dari kepala keluarga yang tengah mengalami sesuatu hal seperti kelahiran atau kematian. Pelaporan dengan sistem pasif ini menimbulkan beberapa permasalahan, terutama ketidaklengkapan data pelaporan. Adapun beberapa contoh ketidaklengkapan laporan adalah sebagai berikut, yaitu seorang bayi baru saja lahir beberapa menit kemudian meninggal dunia. Seharusnya ini dicatat sebagai peristiwa kelahiran dan kematian, tetapi oleh orang tuanya sama sekali tidak dilaporkan. Yang kedua, sering peristiwa kelahiran terlambat dilaporkan karena menunggu tali pusarnya putus, tetapi belum kejadian. Itu bayi tersebut meninggal dunia. Peristiwa kelahiran dan kematian ini tidak dilaporkan kepada kantor desa. Yang ketiga, jarak kantor desa terlalu jauh dari rumah orang tua orang yang melahirkan, sehingga sering peristiwa kelahiran tersebut tidak dilaporkan. Yang keempat, seorang perempuan hamil karena peristiwa atau kecelakaan setelah melahirkan bayinya tidak dilaporkan kepada kantor desa. Hal tersebut yang umumnya terjadi pada kasus kelahiran berbeda dengan kelahiran. Catatan kematian lebih lengkap dibandingkan catatan kelahiran. Hal ini dikarenakan kematian hanya terjadi sekali selama sehidup dan peristiwa kematian melibatkan orang lain. Yang kedua, peristiwa kematian adalah peristiwa duka dan orang lain pasti datang untuk menyatakan ikut berduka cita dan juga mempersiapkan upacara pemakaman. Yang ketiga, registrasi penduduk. Penduduk yang boleh mencatatkan peristiwa-peristiwa demografi adalah penduduk de jure. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan registrasi kependudukan. Kelebihan yang pertama, sifatnya terus-menerus. Kedua, lengkap apabila semua mendaftarkan diri. Ketiga, akurat apabila dilaporkan secara kejadian. Nah, untuk kekurangannya seperti pendaftaran penduduk de jure, informasi yang disajikan sedikit,
Yang ketiga, sangat tergantung kepada sistem, petugas, dan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, ada kelengkapan, kecermatan, dan data tergantung pada konsistensi dan kontinu pencatatan. Dan untuk sampling error adalah kesalahan disebabkan oleh teknik pengambilan sampel atau kesalahan yang muncul dalam suatu proses pengumpulan data akibat digunakannya sebuah sampel dari suatu populasi bukan dengan mengamati seluruh unit populasi. Contohnya, kesalahan observasi yaitu kesalahan akibat pengamatan yang kurang baik. Dalam kesalahan jenis ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kesalahan karena berlebihnya unit sampling saat pembentukan kerangka sampel. Contoh, ada beberapa rumah tangga yang masuk ke dalam kerangka sampel, padahal secara administrasi rumah tangga tersebut berada di luar wilayah pengamatan. Yang kedua, kesalahan yang berkaitan dengan pengumpulan yang menyangkut materi survei, pengumpulan data, responden, atau response error. Contohnya, petugas yang kurang memahami kuesioner atau responden yang menjawab semaunya. Kesalahan pada saat pengolahan, contohnya salah memberi kode atau salah entry.